Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik anak-anak. Kita akan lanjut pelajaran berikutnya, yaitu sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Nah, tentu anak-anak di hari Jumat kemarin kita mempelajari tentang rasul ulul azmi. Nah, hari ini sikap terpujinya. Nah, baik anak-anak, sikap terpuji para rasul dan rasul azmi yang pertama adalah sikap terpuji para rasul. Yaitu terpuji itu mahmudah, artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya ya, sikap terpuji rasul, amanah, jujur, pemaaf, kemudian tekun, malu kalau dia tercela, bersih, pemurah, sabar, dan seterusnya. Nah, sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Nah, kita akan mempelajari 4 sifat wajib bagi rasul. Yaitu yang pertama, sifat sidik, artinya benar, bahwa rasul ini dijaga, maka rasul ini akan selalu berkata benar. Kemudian yang kedua adalah sifat amanah, yaitu artinya dapat dipercaya. Nah, kemudian sifat tabligh, yaitu rasul ini tugasnya untuk menyampaikan risalah. Dan yang keempat sifat patonah, yaitu pandai dan cerdas. Mustahil seorang rasul itu bodoh, ya. Selain itu juga ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, misalnya dosa kecil, apalagi dosa besar. Nah, tetapi sebagai manusia itu tidak bisa luput dari khilaf, ya. Nabi Adam saja karena mendekati pohon khuldi, larangan di surga, dikeluarkan dari, bukan diusir, tetapi oleh Allah diberi hukuman itu keluar dari surga. Nah, kemudian yang kedua, sikap terpuji para rasul ulul azmi. Nah, dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat ini terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Nah, pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa Rasulul Azmi itu adalah teguh pendiriannya, tabah dan sabar. Jadi ada kelebihannya. Mengapa diberi gelar Rasulul Azmi? Coba, karena mereka paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan. Nah, setelah diterangkan minggu kemarin ya anak-anak, akan tetapi mereka teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, itu ya, sifat terpuji para rasul, teguh pendiriannya, kesabaran yang luar biasa ya. Kemudian meneladani bagaimana setelah kita tahu sifat-sifat rasul, bagaimana kita meneladani rasul Allah dan rasul azmi ini. Yang pertama yaitu teguh dan sabar dalam belajar. Jadi anak-anak, walaupun lagi pandemi ya, banyak tugas dari ibu tidak akan banyak ya, tapi jalani aja dengan sabar dan teguh ya. Kemudian teguh dan sabar dalam beribadah sholat. Nah, walaupun subuh dingin ya, atau di waktu zuhur panas, lapar, tetapi kita harus sabar untuk menjalani kita sebagai umat manusia untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jadi anak-anak nih bukan saatnya lalai. Kalau anak-anak lalai dari kecil, dari masa sekolah ini, masa SD, maka nanti dewasa itu akan terusak. Tetapi kalau anak-anak itu rajin, sabar dalam mengerjakan tugas sekolah, insya Allah nanti akan memetik buah yang manis ya. Kemudian teguh dan sabar mematuhi perintah orang tua, walaupun ya selagi perintahnya itu baik ya, tidak keluar dari ajaran agama,
maka kita harus mematuhi kepada orang tua, karena orang tua sebab kita di dunia ini. Kemudian teguh dan sabar dalam pergaulan. Jadi carilah teman yang baik, tidak teman yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian tidak cepat marah, ya. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan sekolah, di rumah, dan di lingkungan tempat tinggal. Insya Allah ya, mudah-mudahan setelah kita tahu sifat-sifat Rasul Allah dan Rasul Azmi, maka kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi PAI ini bukan saja materi, tetapi bagaimana perilaku kalian di sekolah, di rumah, dan di lingkungan menjadi anak yang soleh dan soleh. Nah itu ya anak-anak sifat-sifat terpuji Rasul dan Rasul Azmi. Nah selanjutnya silakan analisis sikap terpuji Rasul. Terus apa yang kamu lakukan setelah tahu sifat terpuji Rasulul Azmi yang tadi Ibu ungkapkan? Insya Allah, Alhamdulillah sekian dari Ibu. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan jangan lupa untuk menyetorkan tugasnya Japri lewat nomor WA Ibu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.